Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Omah Kedua Official. Terima kasih untuk yang udah subscribe, yang belum subscribe silahkan subscribe. Jangan lupa like, komen, and share sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Dan selamat menyaksikan video berikut ini. Dan baiklah anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang tema 8 Bumiku, subtema 1 perbedaan waktu dan pengaruhnya pembelajaran 1. Muatan pembelajarannya yaitu yang pertama adalah Bahasa Indonesia KD 3.7 tentang informasi dari teks non-fiksi. Dan yang kedua adalah IPA KD 3.8 peristiwa rotasi dan revolusi bumi serta terjadinya gerhana bulan dan matahari. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu dengan melakukan percobaan tentang perputaran bumi, siswa mampu mengetahui dan memahami tentang perputaran bumi. Yang kedua adalah dengan membuat laporan pengamatan, siswa mampu melaporkan hasil pengamatan tentang perputaran bumi dan akibatnya. Yang ketiga, dengan mencari informasi penting dan menuliskan kata-kata kunci yang ditemukan dalam tiap paragraf, siswa mampu membuat kesimpulan dari suatu bacaan. Dengan membuat peta pikiran yang berisikan persamaan dan perbedaan tentang terjadinya siang dan malam, siswa mampu menceritakan kembali peristiwa rotasi bumi dan akibatnya. Nah, baiklah kita masuk ke materi pembelajaran Bahasa Indonesia tentang memperkirakan informasi dari judul teks non-fiksi. Nah, judul adalah kepala teks yang dapat menyiratkan secara pendek isi teks. Kita memperkirakan isi teks dengan mengetahui makna kata kunci dalam judul. Coba kalian lihat buku siswa kalian masing-masing halaman 2 tentang terjadinya siang dan malam. Coba kalian perhatikan judul tersebut. Terjadinya siang dan malam. Judul dan gambar sampul buklet di samping. Dapatkah kamu memperkirakan informasi penting apa saja yang ada di buklet tersebut? Nah, kalian tuliskan hasilnya di buku tugas kalian masing-masing. Dan selanjutnya kita menginjak ke IPA tentang peristiwa rotasi dan revolusi bumi serta terjadinya gerhana bulan dan matahari. Nah, coba kalian lihat di buku siswa kalian halaman 3. Kalian perhatikan antara gambar A dan gambar B. Nah, amati. Di tempat A saat ini tampak terang, sedangkan di tempat B sekarang gelap. Mengapa bisa berbeda? Ada yang tahu? Mengapa ada siang dan ada malam? Apakah matahari itu bergerak sehingga ia terbit dan tenggelam? Apakah bumi atau matahari yang sebenarnya bergerak? Mari kita cari tahu. Ada 2 jenis perputaran bumi. Yang pertama adalah rotasi dan yang kedua adalah revolusi. Apa itu rotasi? Rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya. Bumi itu berputar pada porosnya membutuhkan waktu selama 23 jam, 56 menit, 4 detik. Bisa dibulatkan menjadi 24 jam. Bumi akan berputar pada porosnya dari barat ke timur. Nah, kalian perhatikan gambar berikut ini. Apa saja dampak dari rotasi bumi? Ada yang tahu? Nah, kita akan bahas satu persatu akibat dari rotasi bumi. Yang pertama adalah terjadinya siang dan malam. Sebagai hasil dari perputaran bumi pada porosnya, bagian bumi yang terkena sinar matahari akan mengalami siang. Dan sedangkan bagian bumi yang membelakangi sinar matahari akan terjadi malam. Nah, itu sebabnya di bumi itu mengalami siang dan malam.
Yang kedua adalah gerak semu harian matahari. Perputaran bumi dari barat ke timur menyebabkan fenomena pergerakan semu matahari, sehingga ia terlihat terbit di timur pada pagi hari dan tenggelam di barat pada sore hari. Yang ketiga adalah perbedaan waktu di berbagai tempat. Ada 24 zona waktu di daratan dari barat ke timur. Pusat waktu terletak di kota Greenwich, Inggris, dengan bujur 0 derajat. Setiap perbedaan bujur 15 derajat akan mengalami perbedaan waktu 1 jam. Contoh, di Indonesia terbagi menjadi 3 bagian waktu, yaitu WIB, WITA, dan WIT. Yang keempat, akibat dari rotasi bumi yaitu pembelokan arah arus laut atau efek Coriolis. Dibedakan menjadi 2, yaitu angin laut dan angin darat. Apa itu angin laut? Nah, angin laut adalah angin yang bertiup dari laut ke darat. Sedangkan angin darat yaitu angin yang bertiup dari darat ke laut. Selanjutnya kita akan membahas tentang revolusi bumi. Revolusi bumi adalah pergerakan bumi mengelilingi matahari. Jadi skala revolusi bumi itu sekitar 365 seperempat hari atau bisa dibulatkan menjadi 1 tahun. Nah, akibat dari adanya revolusi bumi ada 5, yaitu gerak semu tahunan matahari, perubahan rasi bintang, penanggalan kalender Masehi, lamanya siang dan malam, dan perbedaan musim. Baiklah, kita akan ulas satu persatu akibat adanya revolusi bumi. Yang pertama adalah perbedaan musim. Jadi akibat dari adanya revolusi bumi mengakibatkan perbedaan musim yang terjadi di belahan bumi utara dan belahan bumi selatan. Makanya di bumi ini terjadi 4 musim, yaitu musim semi, gugur, salju, dan musim panas. Sedangkan di Indonesia sendiri terjadi 2 musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Akibat dari adanya revolusi bumi yang kedua yaitu lamanya siang dan malam. Jadi antara tanggal 21 Maret sampai dengan 23 September, kutub utara mendekati matahari, sedangkan kutub selatan menjauhi matahari. Pada tanggal 23 September sampai dengan 21 Maret, kutub selatan lebih dekat mendekati matahari, sedangkan kutub utara lebih menjauhi matahari. Ini akibatnya beberapa daerah yang dekat dengan kutub utara itu mengalami siang selama 24 jam, dan yang beberapa daerah yang dekat dengan kutub selatan itu mengalami malam selama 24 jam. Yang ketiga, pada tanggal 21 Maret sampai dengan 23 Desember. Antara kutub utara dan kutub selatan itu berjarak sama ke arah matahari. Jadi akibatnya di beberapa daerah yang dilalui garis khatulistiwa itu posisi matahari tepat berada di atas kepala. Dan akibat adanya revolusi bumi yang ketiga yaitu gerak semu tahunan matahari. Dan matahari seolah bergerak dan mengalami pergeseran ke belahan bumi bagian utara bergeser ke belahan bumi bagian selatan. Tepatnya pada tanggal 22 Desember sampai dengan 21 Juni dan bergeser ke selatan pada tanggal 22 Juni sampai dengan 21 Desember. Akibat adanya revolusi bumi yang keempat yaitu perubahan rasi bintang. Apa itu rasi bintang? Rasi bintang adalah kumpulan bintang-bintang yang membentuk pola tertentu. Contohnya rasi bintang gubuk penceng biasanya itu digunakan petani untuk menandakan bahwa musim panen telah tiba. Baiklah anak-anak, untuk yang terakhir dari akibat adanya revolusi bumi yaitu penanggalan kalender Masehi.
Jadi hitungan dari penanggalan kalender Masehi itu berdasarkan kala revolusi bumi, yaitu antara 365 seperempat hari atau bisa dibulatkan menjadi 365 hari dalam satu tahun. Nah, itu tadi akibat dari adanya revolusi bumi. Dan untuk selanjutnya, apabila ada pertanyaan maupun masih bingung dari segala penjelasan dari awal sampai dengan akhir, kalian bisa menghubungi lewat WA grup atau WA pribadi dari Bu Lisa. Kemudian sebagai tugas akhir kalian buka halaman 8 di buku tema kalian, tema 8. Diskusikan dengan orang tuamu tentang kegiatan yang dilakukan masyarakat berkaitan dengan waktu. Misalnya kegiatan yang selalu dilakukan menjelang matahari terbit. Nah, tugasnya nanti dikirim lewat WA grup. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video penjelasan tadi. Dan jangan lupa untuk subscribe, untuk mendukung channel kami Omah Kedua Official. Kasih like, comment, and share sebanyak-banyaknya, dan sampai jumpa di next video. Bye bye.